Oke, jadi ujung-ujungnya intro tetap mengatakan bahwa kami cuma mau memberikan info. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita akan mendengarkan kolaborasi antara Coach Arif dengan Ibu Anita. Beliau adalah salah seorang financial planner. Seperti apa ya? Yuk kita simak kolaborasi berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Betul. Oke. Nah, nih saya mau masuk lagi satu topik lagi nih Pak. Saya mau ngebahas tentang, masih tetap tentang asuransi nanti. Ya, asuransi yang menarik lagi berikutnya adalah mengenai bagaimana melakukan penjualan dengan cara metode employee benefit. Karena corporate ini kan banyak banget isu-isu yang tidak sesimpel sesederhana itu kan. Apalagi kan pengertian employee benefit sometimes itu kan baru bisa berjalan kalau mereka ada kontrak sampai bulan apa, kita baru bisa masuk di bulan berikutnya, betul ya Anita ya? Yes. Betul. Apalagi mereka sudah ada dengan existing yang which is kita mungkin istilah kasarnya adalah existing itu kita goyang-goyang diganti dengan produk kita, betul ya Anita ya? Ya, bisa juga. Bisa juga kayak gitu. Nah, mungkin Anita bisa sharing Anita kalau employee benefit yang Anita pernah jalani Anita. Oke. Employee benefit benar, tiap perusahaan bisa sangat beda karena bisa customize ya. Dan saat ini beberapa diwajibkan dengan BPJS. Tentu kita harus cari cara gimana tetap bisa employee benefit ini kita offering dengan benefit yang lebih baik. Karena untuk level supervisor, manajerial biasanya tetap butuh. Nah, di sini yang kita perlu tahu ya kita harus masuk ke jalur yang benar dulu dari HRD-nya kayak itu. Supaya menjadi lebih luas dan tidak terlalu prosedural, kita sangat baik kalau tahu kepada contact person-nya langsung. Nah, boleh kasih tahu rahasianya waktu itu Anita, apa yang Anita lakukan sampai bisa dapat contact person-nya nih? Oke, ini menarik Coach, karena saya lakukan ini dari canvassing kan, jadi nggak kenal. Hanya saya belajar, kalau saya drop hanya proposal, dijamin tidak dilihat. Lalu saya masuk akal. Pikir cara, gimana caranya ya saya bisa tahu. Nah, saya masuk dari kantin. Saya masuk. Ya. Kayaknya versinya Anita selalu makanan ya, antara makanan dengan sendok. Sendok pun juga hubungannya sama makanan ya. Iya, karena ya kita manusiawi lah. Kita kerja buat makan. Oke. Ya kan? Nah, dan orang paling enak diajak ngobrol itu saat apa? Happy perut kenyang atau bawa duit. Nah, kalau tahu dia bawa duit kapan saya nggak tahu, tapi kalau tahu dia makan kapan tinggal ke kantin kan. Iya juga, bener juga. Terus gimana gitu? Terus. Nah, dari situ saya biasanya lihat kayak gitu sambil makan, lihat kanan kiri kayak gitu. Saya tanya ke ibu yang jualan, biasanya dia kan sumber informasi terpercaya, tahu semuanya kan. betul juga. Nah, sudah dari situ kayak gitu. Oh, gini, nanti tahu bapak ini, tahu ibu ini, bagian mana. Dari situ saya baru maju. Jadi ibaratnya kalau kita maju itu ya levelnya nggak serdadu lah ya atau prajurit. Kita kalau mau maju ke manajer kita juga punya bekal untuk ngomong dengan manajer itu gimana. Oke. Dan setelah dapat namanya, apa yang akan Anita lakukan? Oke, saya akan coba cari appointment ya untuk bisa ke manajer. Biasanya kalau manajer itu kan kita harus lalui sekretarisnya, make appointment kayak gitulah. Kita harus baikin dulu sekretarisnya supaya dibikinin janji. Karena semua sales apapun tidak hanya insurance pasti pengen approach untuk manajer ya. Apalagi manajer HR itu semua sales tertuju kepada dia. Ya, betul. Gimana saya supaya termasuk saya pun juga masuk ke sana, betul? Yes, exactly, betul. Apalagi Coach Arif Training tentu sangat pas bidangnya. Nah, di sini kita harus getting idea gimana nih sekretarisnya bantu kita kan. Ya kadang-kadang bawain makanan buat sekretaris boleh, makanan lagi. Ini yang namanya strategi martabak ya, strategi martabak dan strategi pizza dan Dunkin Donut biasanya.
Dan snack lainnya. Walaupun Anita belum kenal, datang sambil membawa makanan itu masih dianggap kategori lumrah atau memang Anita sudah kenal dulu baru bawa makanan, Anita? Sebelum COVID itu lumrah, Coach. Siapa sih yang nolak dikasih makan? Menarik juga ya. Jadi Anita datang ke corporate, ketemu sekretaris sambil ngasih makanan gitu ya? Nah, bilang, oh Mbak, saya tadi beli kebanyakan, maka saya bagi ya. Masuk akal. Kebanyakannya satu lusin lagi. Ya kan, jadi kasih dia kayak nggak sengaja, padahal itu memang kita maksudkan untuk dia. Yuk, betul. Okay. Oh iya, nah, setelah itu, setelah itu baru ngobrol dengan enaknya kan sama dia, karena dia oh makan dulu Mbak, belum sempat makan ya, gini. Nah dia seneng kan, oh ada orang yang care sama dia. Biasanya makan jam berapa Mbak, kayak gitu. Sibuk banget ya nemenin bapak sampai meeting. Kita sambil gali kan aktivitas bapaknya itu gimana. Dari itu kan tahu, oh iya. Strategi sama dengan strategi restoran tadi ya, tempat makan ya sama ya. Sebenarnya hampir sama, ujungnya sama. Kita hanya menyesuaikan dengan latar belakang mereka aja, Coach. Oke. Setelah itu kemudian presentasi. Anggaplah kita udah ketemu ya. Karena ini kan kategorinya gitu ya. Yes. Ketemu terus kemudian presentasi. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya. Pada saat presentasi, ya kita nggak ngebahas secara khusus karena presentasi gitu ya. Tapi pada saat presentasi, pasti dengan kemampuan kita dan produk kita dan sebagainya, sesuai kebutuhannya gitu ya. Kalau dia misalkan mengatakan gini, Anita, saya sudah punya vendor lain yang bantu saya. Nah, maka apa yang akan dilakukan sama Anita? Oke, balik lagi Coach. Oh bagus Pak, karena perusahaan sebesar ini kalau belum ada vendor nggak mungkin. Kita boleh ya Pak kasih overview yang lain. Barangkali ini bisa memberi benefit lebih. Biasanya kalau kita nggak mengancam existing yang sudah ada, orang kan juga welcome. Ya, karena orang juga pengen tahu kalau dia keluarin duit yang sama, benefitnya lebih baik, why not? Ya, masuk akal. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Dan kalau Bapak punya kesulitan, Bapak boleh kontak saya untuk saya bantu. Kita nggak ada komitmen, Pak. Oh, oke. Nah, ini kata kuncinya. Berarti tidak ada komitmen. Nah, ini menarik, Anita. Saya ingin tanya juga, Anita. Pernah melakukan cold call via telepon nggak, Anita? Pernah, Untuk corporate, pernah ya? Pernah. Boleh di-sharingkan? Boleh. Oke, jadi kalau untuk corporate, kita telemarketing ya. Itu kita juga sebenarnya hampir sama, hanya lebih challenging karena orang nggak tahu kita, kemungkinan ditutup lebih cepat. Masuk akal. Apalagi kalau sibuk udah telepon tutup, ya kan? Di sini kita juga harus mencoba kebanyak ya sampai berhasil kayak gitu. Yang berhasil saya lakukan adalah ya tadi saya intro aja bahwa kita ada survei, kita ada update baru atau kita getting referral. Kalau getting referral kita benar-benar harus melakukan tadi pendekatan sebelumnya dengan orang sekeliling. Contoh, misalnya saya mau ke sekretaris HRD-nya tadi, saya sudah dari Karin, tahu lengkap, saya baru masuk. Jadi telemarketingnya enggak dari nol sama sekali ya, ada background-nya. Ya. Kalau istilahnya di zaman kondisi dulu sebelum COVID, kita bisa cari informasi melalui langsung, makan dan sebagainya. Kalau di masa sekarang kita mungkin bisa masuk ke media sosial untuk mencari informasi tentang orang itu. Betul ya? Exactly. Kita dimudahkan dengan media sosial, LinkedIn, IG dan sebagainya. Di situ orang open kok, dia punya info diri. Oke, setelah itu baru telepon, tetap konsepnya semua prosesnya, prosedurnya sama ya? Dari telepon. Yes. Saya ingin tahu, kalau skrip telepon yang Anita lakukan, boleh saya tahu Anita? Boleh ya. Untuk khususnya corporate, kita ngomong corporate. Yes, oke. Kalau skrip sebenarnya sama. Tadi begitu kita udah masuk, bisa bikin appointment, langsung yang membedakan adalah kita jangan bahas produk, jangan bahas detail, kita purpose-nya untuk intro. Tadi kita mau kasih benefit lebih, begitu dia oke langsung offering hari. Selasa pagi atau Rabu siang ya Bu, untuk ketemu Bapak. Ya. Oh ini aja. Jadi kita nggak lama-lama sama dia.
Oke, jadi ujung-ujungnya intro tetap bahwa mengatakan bahwa kami cuma mau memberikan informasi yang ya walaupun Bapak sudah punya, itu fine. Ya, kami cuma mau memberikan informasi saja yang mungkin itu berguna untuk perusahaan Anda. Seperti itu kurang lebih. Yes, dan saya kasih tips, boleh Coach? Boleh, silakan monggo. Nah, ini bisa banyak berhasil. Di belakangnya tadi, ini kasih benefit lebih. Beberapa perusahaan benar agree Pak, ini manfaatnya lebih baik. Ulangin, gimana? Oke. Pak, di sini saya mau kasih manfaat lebih. Atau kalau dengan sekretaris Ibu ya, Bu, saya mau kasih manfaat lebih. Kita sudah lakukan di perusahaan-perusahaan sebelumnya dan mereka benar dapat benefit lebih yang nggak ada sebelumnya. Oh, ya paham. Berarti kalimat menggunakan hypnotic language pattern kalimatnya lebih. Ya, berarti ya. Kami mau memberikan benefit lebih ya. Benefit lebih. Yang kedua sudah disetujui perusahaan-perusahaan sebelumnya. Ya. Itu konsepnya value proposition generator. Ya, betul. Masuk akal. Ya, ini keren. This is keren. Jadi sebenarnya konsep produk apapun konsepnya sama, tapi kali ini makanya kenapa teman-teman sahabat sales saya ngundang ke Anita, kita belum pernah ngobrol sebelumnya tentang ini karena Anita baru saya todong semalam ya, tadi malam saya todong, dan ternyata konsepnya sama persis. Jadi tinggal balik lagi ke kita nih, bagaimana kita menggunakan konsep yang sama, bagaimana untuk keberhasilan kita bertemu dengan mereka. Masuk akal Anita. Oke, ada tips lain mungkin Anita yang mungkin bisa di-sharingkan? Boleh. Ini spesial buat Coach Arif. Jadi dan sahabat sales, bukan saya loh, sahabat sales. Beneran, karena baru tadi malam ditodong. Gimana ini? Karena saya merasa banyak ikut kelasnya Coach Arif juga bermanfaat. Saya mau giving back untuk kasih sharing juga ya. Terima kasih. Oke, jadi kalau tips berhasilnya itu sebenarnya dari banyak mencoba Coach. Apapun, baik itu telemarketing, canvassing yang pasar becek, sampai dengan corporate kayak gitu. Yang kedua, kita juga harus pede dengan benefit yang kita mau kasih. Challenging-nya di insurance dengan yang punya barang fisik adalah kita benar-benar nggak ada barangnya nih. Ya, jadi betul. Bagaimana nanti di masa depan anaknya itu bisa kuliah di tempat yang dia mau, kita harus menciptakan di saat ini dan delivering kepada mereka. Bagaimana nanti mereka pensiun benar-benar enak, bisa leha-leha, kita juga harus bisa delivering ke mereka. Bagaimana kalau waktu COVID, isolasi mandiri, dia nggak pusing ratusan juta untuk di cover asuransi, kita harus delivering ke dia, bahwa itu benar akan dibayarkan dan real, testimoninya udah banyak. Nah, hal seperti itu kita harus sampaikan dan kita juga harus edukasi karena banyak sekali berita miring, kita tahu ya Coach ya, hoax lebih cepat daripada testimoni yang memang proven. Itu kita harus sampaikan bahwa ini loh kayak gitu. Karena kalau dia lebih percaya hoax, buat kita pribadi jujur nggak ada masalah. Tapi dia akan membayarnya sangat mahal dengan ngeluarin atau jual asetnya. Oke, thank you. Ini this is good banget nih ya. Kita sudah panjang banget nih. Kayaknya sekarang udah mulai masuk mau sholat nih ya. Jadi artinya kita sudah cukup dulu sampai sini. Dan saya terus terang ini this is good idea dan saya suka banget karena ini banyak banget memberikan pencerahan buat teman-teman. Dan kayaknya Anita mesti punya YouTube nih ntar lagi kayaknya ya. Mesti punya YouTube channel supaya orang-orang mesti kejar ke Anita, khususnya untuk yang orang asuransi mesti belajar. Beliau ini belajarnya bukan hanya sama satu orang, dia belajar dengan banyak orang. Bahkan setahu saya kemarin dapat MRT ya? MDRT. MDRT, sorry. MDRT, Million Dollar Round Table. Dollar Round Table itu artinya pendapatan 100 juta atau gimana ya? Oke, jadi Million Dollar Round Table adalah asosiasi dunia ya Coach ya. Jadi kita multi company, tidak hanya dari Prudential, tapi dari semua perusahaan asuransi. Yes. Di mana yang membedakan anggota MDRT ini memegang kode etik. Jadi kita nggak sembarangan presentasi supaya nggak ada presentasi ke klien. Kita juga nggak jelekin asuransi lain. Dan kita yang paling penting adalah menomorsatukan kebutuhan klien. Apa yang kita sampaikan hanya untuk kebutuhan dia. Seperti seorang dokter bantu pasien untuk sembuh, bukan untuk kepentingan dokternya, Coach. Dan tapi kan nggak semua orang bisa masuk MDRT kan. Jadi member bisa, tapi untuk menjadi prestasi yang luar biasa kan ada orang-orang yang tertentu yang makanya Anita termasuk orang yang dapat prestasi, betul ya Anita gitu kan ya? Betul. Thank you Coach. Dan memang untuk jadi member kita harus
dapat kualifikasi tertentu, memenuhi kualifikasi tertentu. Jadi million dollar round table itu kan ibaratnya orang yang bisa jual polis senilai $1 juta. Dulu histori ada itu seperti itu, Coach. Dan memang million dollar round table itu kalau buat di dunia adalah 1% dari semua konsultan keuangan. Wow, luar biasa ya, keren. Nah, ya, makanya teman-teman nggak salah, nanti mesti kontak kalau mau jadi tim, saran saya, karena gini pengalaman saya ya, ini pendapat saya pribadi ya, ini bukan Anita tapi pendapat saya pribadi. Anda boleh bekerja di perusahaan bisnis asuransi merek apapun, tetapi kalau ada salah pemimpin, maka hasilnya nggak bagus. Itu pendapat saya pribadi, bukan pendapat Anita, ini pendapat saya pribadi. Karena saya sudah banyak keliling dengan beberapa perusahaan dan sebagainya, saya menemukan pemimpin Anda yang menentukan keberhasilan Anda. Ya, kalau Anita yang ngomong nanti salah, kalau saya yang ngomong bebas. Yes. Ya, jadi ini pengalaman saya pribadi, saya melihat Anita adalah orang yang cocok banget yang bisa ngebantu Anda. Jadi buat Anda nanti kalau yang pengen menjadi timnya Anita, bisa kontak ke Anita dan ada di deskripsi, di caption ada IG-nya dan kemudian di sini juga ada tulisan IG-nya dan juga ada nomor handphonenya yang bisa dikontak ke Anita. Dan Anita sangat membuka diri untuk seluruh Indonesia karena bisa dihubungi via virtual. Ya nggak Anita? Yes. Thank you Coach Arif for trusting me karena saya juga belajar sebagai leader dari Coach Arif juga ya. Amin. Banyak dibimbing. Amin. So itu aja mungkin yang mau saya sampaikan. Anita, ada yang mau disampaikan lagi hal yang lain kepada teman-teman? Oke. Buat teman-teman di sini satu hal yang membedakan kita di sales maupun tidak di sales adalah perusahaan sebagus apapun dia harus bisa menjualnya kepada orang. Kalau enggak jalan. Ya kan, mau startup, mau perusahaan apapun, jasa atau perusahaan yang punya produk. Nah, kita sebenarnya kenapa perlu mesti malu sebagai sales kan, sebagai marketing. Karena CEO sampai OB itu nasibnya tergantung dari sales. Jadi banggalah sebagai sales, sebagai marketing. Dan kalau di insurance sendiri yang kita lakukan adalah bukan tangan di bawah minta premi, tapi tangan di atas. Teman-teman kira-kira kalau teman-teman kasih pinjam uang ke orang, bangga nggak bisa nolong? Bangga ya, walaupun duitnya dibalikin. Di asuransi, teman-teman nggak perlu ngasih uang, duitnya diminta lagi. Benar-benar pure dikasih. Dimana lagi kita bisa punya karir bagus, income yang bagus banget, kita juga bisa nabung untuk akhirat, untuk masa depan. Amin. Ya, ini adalah motivational speech yang bagus banget. Dan buat teman-teman saya cuma kasih gambaran, Anita itu adalah orang yang benar-benar cuma mau ngebahagiain keluarganya, ya khususnya orang tuanya. Karena buat Anita itu adalah bagian yang terpenting karena sebagai seorang anak kepada orang tua bagian yang penting. Begitu ya Anita ya. Yes. Makanya sampai hari ini Anita itu masih sering berbagi, teman-teman, masih sering berbagi. Jadi kalau mau tahu tentang berbagi Anita, lihat di Instagram. Dia sering banget berbagi, bahkan dia udah nggak ngomong duit lagi pada saat itu, karena duitnya sudah cukup di bisnis ini dia buat dia ya. Amin. Jadi ngejar akhirat sekarang, dia ngejar akhirat ya. Oke, itu aja mungkin yang saya sharingkan teman-teman. Nanti ada informasi bisa langsung kontak ke Anita. Terima kasih Anita, terima kasih atas hari yang luar biasa hari ini Anita. Semoga bisa lancar perjalanannya, sukses buat Anita. Oke? Thank you untuk waktunya Coach Arif, senang sekali diajak untuk sharing Coach Arif, semakin sukses Korpora. Amin. Bye bye. Thank you Coach. Bye bye Anita. Bye-bye.